Perkenalkan, nama saya Ariza Karina Putri, NPM 251010333, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto SEME. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian konservasi, deplesi, persediaan dan kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan deplesi sumber daya alam. Dalam materi ini ada 5 sub pembahasan. Yang pertama ada konservasi, deplesi, dan persediaan. Yang kedua ada pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Yang ketiga ada konservasi, investasi, dan standar minimum. Yang keempat ada hubungan antara penduduk, industri, dan sumber daya alam. Dan yang kelima, pengambilan sumber daya alam, pencemaran, dan pembangunan lingkungan. A. Konservasi, deplesi, dan persediaan. Konservasi. Pengertian konservasi adalah suatu tindakan yang mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Deplesi. Deplesi berasal dari kata depletion yang berarti suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Deplesi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Persediaan atau cadangan. Selanjutnya, reservoirs atau persediaan atau stok cadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan terbukti atau identified and proven bernilai ekonomis. B. Pesimisme dan optimisme terhadap sumber daya alam. Mengenai sejauh mana sumber daya alam itu dapat melayani kebutuhan manusia, ada 2 kelompok pemikir yang masing-masing berbeda pendapat. Satu kelompok merasa optimis terhadap tersedianya sumber daya alam, dan kelompok satu lagi merasa pesimis. Kelompok pesimis. Kelompok ini menyatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas adanya, sehingga apabila terus-menerus diambil atau diolah, maka cadangannya makin lama akan semakin menipis, dan sampai pada saatnya pasti akan habis. Pemikiran yang pesimis ini sudah diawali oleh tokoh-tokoh ekonomi terkenal seperti Adam Smith dan David Ricardo. Tersedianya sumber daya alam di bumi ini adalah terbatas, baik dalam arti kuantitas maupun dalam arti kualitas. Kelompok optimis. Kelompok ini berpendapat bahwa sumber daya alam itu tersedia melimpah dan tidak akan pernah habis. Lebih-lebih sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dalam hal ini, kelompok optimis menyatakan bahwa perkembangan teknologi tidak menguras sumber daya alam, namun justru cenderung mengurangi pengurasan sumber daya alam tersebut. C. Konservasi, investasi, dan standar minimum. Konservasi investasi. Konservasi dan deplesi sebagaimana diketahui berkaitan dengan perubahan fisik dalam distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam. Seringkali investasi menghasilkan adanya deplesi dan disinvestasi menghasilkan konservasi. Sebagai misal, karena adanya perubahan teknik produksi maka terjadi investasi yang bersifat meningkatkan produksi, sehingga semakin banyak menguras sumber daya alam atau deplesi. Selanjutnya, standar minimum. Standar minimum yang aman bagi konservasi dapat dicapai dengan menghindari daerah kritis atau critical zone, yaitu kondisi fisik yang karena ulah manusia akan berakibat tidak ekonomis untuk menghentikan atau membalik tindakan deplesi. D. Hubungan antara penduduk, industri, dan sumber daya alam. Marilah sekarang kita lihat kaitan antara penduduk, produksi barang dan jasa, serta kegiatan pengolahan sumber daya alam, proses kombinasi dengan masukan-masukan lain seperti kapital, tenaga kerja, skill, dan teknologi. Seperti telah diuraikan, sumber daya alam merupakan salah satu masukan yang penting dalam kegiatan produksi apa saja, baik di sektor industri atau pabrik, di sektor pertanian, maupun di sektor jasa. Semua kegiatan dalam 3 sektor itu memberikan hasil atau output berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, sumber daya alam harus digali guna memenuhi kebutuhan manusia.
Selanjutnya yang terakhir yaitu E. Pengambilan sumber daya alam, pencemaran, dan pembangunan lingkungan. Pengambilan sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang diperlukan oleh masyarakat industri sudah hampir habis adanya, dalam arti bahwa tingkat penggunaan sekarang terlalu tinggi dalam kaitannya dengan jumlah cadangan sumber daya alam yang diketahui. Pencemaran lingkungan. Memburuknya kualitas lingkungan dan terkurasnya sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri. Sebagai misal, pengurasan sumber daya alam energi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengurasan sumber daya tersebut, proses ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Jadi, karena sumber daya alam energi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan, suatu kekurangan dalam sumber daya energi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan lingkungan. Pada tahun 1982, Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk Indonesia dipersiapkan. Salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Maksudnya ialah pengembangan industri di suatu wilayah perlu memperhatikan lingkungan. Cara yang sering digunakan untuk pengelolaan lingkungan ini ialah dengan menginternalisasikan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, kita tidak menganut aliran ekonomi klasik maupun neoklasik yang menilai setiap harga barang ditentukan oleh pasar. Oleh karena itu, munculnya ekonomi lingkungan merupakan suatu tindakan yang sangat tepat, sehingga ekonomi yang dihasilkan pada gilirannya akan mengerti masalah pengembangan sektor industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan lingkungan. Contoh kasus konservasi dalam ekonomi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi daerah aliran sungai. Studi kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kegagalan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS terutama dipicu oleh model pengelolaan konvensional yang bersifat top-down dan sentralistik. Kegagalan tersebut mendorong munculnya paradigma baru pengelolaan sumber daya alam partisipatif melalui Community Based Natural Resource Management atau CBNRM pada tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi atau aktivitas pengelolaan dan menganalisis aspek-aspek CBNRM di Desa Keseneng, serta menyusun model implementasi CBNRM dalam mendukung konservasi DAS. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat desa, Pemkab Semarang, dan LSM Komunitas Salunding. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat aktivitas pengelolaan dilakukan dengan baik secara partisipatif oleh masyarakat desa sendiri, sedangkan Pemkab Semarang dan LSM Komunitas Salunding berperan sebagai fasilitator. Adapun pada aspek CBNRM menunjukkan keberhasilan pada 5 aspek, yaitu equity atau keadilan, empowerment atau pemberdayaan, conflict resolution atau resolusi konflik, knowledge and awareness atau pengetahuan dan kesadaran, dan biodiversity protection atau perlindungan keanekaragaman hayati. Sedangkan pada aspek sustainable utilization atau pemanfaatan berkelanjutan belum menunjukkan keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rekomendasi yang disampaikan adalah perlu adanya dukungan dari pengambilan kebijakan terhadap inisiatif-inisiatif pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Perlu dilakukan replikasi model konseptual CBNRM untuk mendukung konservasi DAS, dan Desa Keseneng perlu bekerja sama dengan desa-desa tetangga untuk mendukung keberhasilan keenam aspek CBNRM. Dari materi yang sudah saya paparkan dapat disimpulkan yaitu konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Deplesi dapat diartikan sebagai perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa sekarang. Sedangkan untuk generasi yang akan datang, konservasi menunjukkan perubahan distribusi antar waktu dalam tingkat penggunaan ke masa yang akan datang.
Kepunahan sumber daya alam itu pada dasarnya dapat disebabkan oleh adanya dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok miskin. Reservoirs atau persediaan atau stok cadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang sudah kita ketahui dan terbukti identified and proven serta bernilai ekonomis. Konservasi dan deplasi berkaitan dengan perubahan fisik dalam distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam. Sedangkan investasi dan diinvestasi tidak ada kaitannya dengan distribusi waktu dari penggunaan sumber daya alam. Seringkali investasi menghasilkan adanya deplasi dan diinvestasi menghasilkan konservasi. Standar minimum yang aman bagi konservasi dapat dicapai dengan menghindari daerah kritis atau critical zone. Hubungan antara penduduk, industri, dan sumber daya alam semua kegiatan dalam tiga sektor itu memberikan hasil atau output berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Munculnya ekonomi lingkungan merupakan suatu tindakan yang sangat tepat sehingga ekonomi yang dihasilkan pada gilirannya akan mengerti masalah pengembangan sektor industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan lingkungan. Untuk itulah dikembangkan AMDAL atau analisis mengenal dampak lingkungan yang merupakan suatu instrumen yang menggunakan untuk melakukan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.